untuk tugasnya ya, tugas yang pertama terkait dengan arah datang cahaya. Lalu yang landscape gimana kabarnya? Beberapa itu berapa? Satu, dua, tiga, lima, 10, 25, 10 ya. Kalau sunset masih belum dapat. Sunset belum dapat. Kalau sunrise Belum sunrise ada 4. udah ada 4 ya. Udah dapat, wih keren, keren, keren nih. Teman-teman yang online, sunrise sunset apa kabar? Masih dikit, Pak. Masih dikit tuh berapa? Satu, dua. Sunrise-nya baru 2, sunset-nya masih 1, Pak. Oke, untuk yang cityscape-nya Ada masih 3 sih, Pak. 3. Oke. Jadi kalau kalian lihat di drive itu ya, di pengumpulan tugas di drive itu sudah ada yang ngumpulin Mbak Yolanda. Belum ada ya Mbak Yolanda ya? Belum datang ya? Belum ada. Jadi kalau kalian lihat di tugasnya beliau di drive-nya itu ada cityscape yang cukup menarik di yang poin nomor 1 ya. Cityscape yang pertama itu di nomor 160119 itu menunjukkan salah satu sudut bangunan yang memang unik dan khas di situ. Saya nggak tahu ini di daerah mana. Apakah di daerah Singosari? Di daerah Lawang tuh ya? Ada yang tahu nggak itu di daerah mana? Oh bukan di Malang. Di mana itu di Sumatera? Itu poinnya tuh yang 160119 tuh. Foto yang pertama di landscape. Itu cityscape-nya ya ciri khas bangunan di sana. Itu keren sekali itu. Ya, sederhana. Sudut pengambilannya pas. Jadi bangunannya tuh terlihat lalu di pojok kiri atas itu ada flare dari mataharinya. Ya, itu kayaknya pakai handphone deh itu. Kayaknya ya. Kayaknya pakai handphone. Flare-nya bisa masuk. Flare tuh sebenarnya cacat pengambilan gambar ya. Flare itu cacat pengambilan gambar, tapi kalau di posisi yang tepat itu bisa bagus. Bagus. Lalu yang kita lihat di sunsetnya kalau nggak salah, sunsetnya tuh lumayan berhasil tuh. Itu kelihatan banget pakai handphone karena ukurannya 3:4 ya. Kalau misalnya kalau pakai kamera apa namanya DSLR atau mirrorless tuh 16:9. Tuh. Itu agak sedikit sore lagi ya. Agak sedikit lagi itu kemungkinan 2, bisa lebih kuning lagi atau hilang kaketok sembarangan. Nah, cuman mungkin karena momennya merasa ini udah cukup jadi diambil. Itu punyanya Mbak Yolanda itu ya. Terus kayaknya belum ada lagi ya yang upload landscape ya kayaknya ya. Ada cuman bikin folder aja cuman gak ada isinya. Saya buka kayak buka toples kongguan di sini rengginang. Saya di prank ya. Jadi saya buka, Kalau misalnya sunrise itu kan harus langitnya yang kuning atau juga matahari yang sudah ada juga boleh diambil. Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi pertanyaan? Mungkin bisa menambahkan? Kalau pakai mic ya biar teman-teman yang online juga kedengeran. Permisi. Saya tanya di sunsetnya itu Pak. Kalau kan kemarin saya ngambil sunset semisal di tempat A, terus rumah saya di C. Nah, saya saat ambil foto di tempat A ini dapat, cuma pas perjalanan pulang kan melewati B. Nah di B ini juga bagus, cuma itu tetap dihitung satu foto atau Beda tempat. beda tempat. Beda Jadi tempat ya dari beda A tempat. ke B. Beda tempat berarti dihitung 2 foto. Oh dihitung 2 Kalau foto. kemarin pertanyaanmu ya, Mas. Dia kan di satu tuh di Begawan ya, di jembatan Tunggul Mas ya. Oh, Dia kan di satu tempat cuman beda angle aja. Oh, Dia tetap dihitung satu. Kalau misalnya dia motret Dari mana, A di ke B. Tunggul Mas, lalu dia pergi ke arah Sengkaling, lalu dia lari ke Batu itu terhitung 3 oh tempat yang dihitung berbeda. 3. Oh, oke. Tuh, karena yang menjadi poinnya itu kan di bangunannya dari belakang tuh. Bangunan dari apa namanya? Apartemennya dari belakang. Cuman beda angle aja. Itu dihitung satu. Oh, oke oke. Kalau Vincent pulang dari tempat C, lalu ketemu tempat B sampai tempat A di rumahmu itu ada spot yang berbeda, otomatis terhitung 3. Oh, baik itu. Itu ya pertanyaan. Tapi objeknya tetap di sunset itu tetap dihitung 3, Pak. Iya, objek itu, tapi kan angle-nya berbeda. Iya, angle-nya beda. Kamu satu motret dari Soekarno Hatta, lalu motret lagi dari arah Dinoyo, motret lagi dari Ayah Sengkaling, itu kan sudah 3 tempat yang berbeda. Oh, oke oke oke. Cuman objeknya kan mungkin ada sudut bangunan yang berbeda juga. Oh iya. Itu. Oke, lalu jawab pertanyaan Mbak Medi tadi terkait dengan sunrise maupun sunset, apakah harus ada matahari kelihatan bunder kan gitu ya?
Seyogyanya iya Mbak, ya seyogyanya iya. Tapi bisa jadi nuansanya itu juga menjadi bagian dari sunrise. Aduh Pak, saya motret sunrise terlalu pagi nih. Kalau nunggu matahari 15 menit lagi, takutnya nggak muncul bundaran mataharinya. Takutnya dia nanti terlalu putih. Akhirnya kan ngeflare ya. Ngeflare tuh cahaya berlebihan. Gimana saya nangkep vibe-nya tapi bagus banget nih. Oke, nggak apa-apa itu diambil. Diambil nggak apa-apa. Nuansanya tetap itu nuansa sunrise. Jadi tadi pagi setelah saya sholat subuh itu ada nggak ya? Saya tuh mau ngirim di grup tapi sungkan gitu. Sungkan, nanti kalian tambah stres ngeliatnya. Jadi sebentar. Mana ya foto saya yang tadi pagi itu? Oh sorry, kemarin. Jadi ini foto saya puter ya. Ini foto kemarin di rumah saya. Ini ada jamnya nih. Yesterday jam berapa? Ya jam 5:02. Jadi kalau teman-teman yang online lihat, ini di belakang rumah saya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Nah itu di belakang rumah saya itu. Jadi jam 5:02 saya motret itu kurang sedikit lagi matahari terbit. Matahari kelihatan bundernya, kurang sedikit lagi. Akhirnya saya tungguin, ternyata jam 5:15 mataharinya sudah berpendar. Sudah tidak menjadi warna kuning lagi, tapi warnanya udah putih. Kalau gini gimana? Ya tetap kehitung sunrise. Kan bisa dicek nih, jamnya jam berapa dan sebagainya. Karena kemarin sunrise itu antara jam 4 sampai jam 6. Kalau sunset jam 3 sampai jam 6 sore. Itu masih terhitung tuh. Gitu ceritanya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Gimana? Ada pertanyaan? Mungkin teman-teman. Ya silakan. Itu Mas mic-nya. Kasihkan Mas Zulf. Saya mau tanya tentang sunrise sama sunset. Kalau semisal kita foto tapi ada objek yang ngehalangin matahari itu gimana Pak? Diambil aja objeknya Mas. Kayak semisal ada bangunan kayak rumah gitu, atap rumah itu gimana? Masih kehitung? Masih terhitung. Masih gitu. Yang penting kan nuansa sama ada ya, kalau bisa ngejar mataharinya tuh lebih bagus, tapi kalau nggak bisa ya vibe-nya atau nuansa sunrise-nya tuh terlihat. Jadi nggak harus selalu kosongan kayak. Yes, tidak harus selalu kosongan, tidak harus selalu matahari bunder, tidak harus seperti itu. Jadi nuansanya atau vibe-nya tuh bisa diambil juga, momennya. Ya, begitu. Itu nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Siap. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya, silakan. Kalau semisal sunrise, terus itu saat jam 6 udah jam 6 lebih ya, Pak. Itu mataharinya belum keluar, tapi keluarnya di sekitar jam 7. Tapi itu di daerah kayak pinus gitu. Itu masih bisa dianggap sunrise nggak, Pak? Jadi moto pas jam 7 kan udah keluar. Terus cahaya mataharinya kan kena pohon pinus-pinus itu. Jadi kayak kelihatan garis-garis bayangan mataharinya itu. Namanya roll. Iya. Roll cahaya namanya. Itu masih bisa dianggap sunrise atau Nggak bisa sebenarnya Mas. Oh, masuk ke itu ya, Pak? Sunrise kan matahari terbit Mas. Oh, Jadi nggak bisa. Ini saya tunjukkan. Ini pertanyaan Anda itu saya jadikan pertimbangan ketika saya harus ketika saya harus menyeleksi karya Pak Kades untuk pameran Pak Kades di Batu kemarin. Ya ini saya tunjukkan karyanya kakak kelas kalian ya, mahasiswa angkatan 2000 sekarang 2022. Itu jawabnya jadi dilema juga Mas. Ini termasuk sunrise apa enggak ya? Cuma saya apa enggak ya? Tapi akhirnya tidak saya masukkan sunrise karena itu tadi dia nggak sesuai dengan bukan momen sunrise-nya. Saya pastekan. Bagus. Dia di tengah sawah gitu, mataharinya kelihatan, lalu ada rollnya. Cuman sampai tahap seleksi 1 aja, nggak bisa naik seleksi 2 dan nggak bisa lolos ke Pak Kades. Berat ya lolos seleksi Pak Kades ya, berat. Berat banget. Berarti kalau bisa masuk ke skyscape itu ya? Maksudnya ke skyscape.
Tapi kalau masuk golongan sunrise sama sunset masih belum. Masih kurang, grade-nya masih kurang. Saya tancapkan. Tapi lumayan teman-teman yang online tuh sudah masuk ke materi landscape. Kalau teman-teman yang reguler masih arah datang cahaya praktek ya. 2 minggu ini masih praktek. Jadi teman-teman sudah selesai praktek landscape, hujannya deres. Karena reguler gak bisa praktek. Waduh mati. Astagfirullahaladzim. Ya gitulah. Ya seninya fotografi di situ. Ya. Ini seleksi Pak Kades nih. Yang ditanyakan tadi sama Mas Vincent tuh fotonya seperti ini. Teman-teman yang lain kelihatan ya? Ini bingung antara sunrise apa skyscape. Sedangkan saya minta adalah sunrise-nya. Cuman foto ini diambil jam 7 ke atas. Aturan sunrise itu antara jam 3, jam 4 sampai jam 6 matahari terbit. Ini udah tinggi nih mataharinya. Bagus. Fotonya berhasil nggak berhasil, nggak ada ngeblurnya, cahayanya tepat, momennya juga tepat, dapat matahari bunder, dapat view pemandangan background yang bagus, dapat sawah, jalan setapak, awannya juga bagus, tapi tidak lolos kategori sunrise. Ini juga nih. Sunrise juga. Seperti yang ditanyakan Mbak Medi tadi, Pak, tidak dapat matahari tapi dapat vibe-nya. Oke, nggak apa-apa. Cuman terlalu tinggi mataharinya, cahayanya terlalu tinggi sehingga nggak cocok. Nih sunset nih, bagus. Cuman ada yang lebih bagus lagi daripada ini. Gitu. Nah, ini nggak lolos Pak Kades. Itu yang sunset. Lalu yang lolos Pak Kades yang seperti apa? Nggak tahu, moga-moga ada ya. Saya lupa ada nggak yang lolos Pak Kades. Ini lolos Pak Kades nih. Ini sunrise apa sunset? Sunset. Saya awalnya, ini sunrise nih. Nggak lolos, saya cek propertinya. Kok diambil jam 17.20. Bagus nih sunsetnya. Nih. Sunset apa sunrise? Sunrise. Ini yang lolos Pak Kades nih. Jadi 2 ini mewakili genre landscape yang lolos Pak Kades kemarin, pameran di Batu. Kenapa kok ini lolos? Jadi kalau teman-teman lihat itu sebelah kanan ya. Sebelah kanan sana berarti ya. Itu masih kelihatan tuh. Mataharinya malu-malu, dia mau terbit malu-malu, dia masih dikuasai gelapnya langit malam. Kalau yang tadi pertama itu kan udah benar-benar pure terang ya. Iya. Jadi malamnya tuh udah mulai tergeser dengan cahaya matahari. Kalau ini masih malu-malu nih. Karena apa? Bagian atas tuh masih ada sisa langit gelap. Sehingga dimungkinkan dia diambil jam berapa? Jam 5-an ini. Tuh. Di semiotika visualnya seperti itu. Bagian atas tuh walaupun dia noise ya, karena karena cahayanya gelap banget dan dia mengaku saya mau tanya cuma pakai HP, Pak. Pakai HP. Jadi nggak bisa mengatur ISO sampai benar-benar rendah sehingga kualitasnya terjamin. Sehingga di atas ada noise-nya, tapi noise-nya bisa dimaafkan tuh. Dengan apa? Dengan vibe yang dibangun dari foto ini. Terus foreground-nya juga oke nih foreground-nya. Dia pakai alang-alang di situ. Ini masih bisa diterima. Begitu jawaban pertanyaan dari teman-teman tadi. Silakan, ada pertanyaan lain? Saya stop sekarang dulu. Nah ini Mbak Yolanda udah datang nih. Mbak Yolanda posisinya ada di mana nih sekarang? Di rumah, Pak. Jangan sampai dek jalan. Rumahnya di mana? Di Malang atau di luar Malang? Oh, rumahnya ya di Lubuk Linggau, Sumatera. Oh, Sumatera, ya. Saya pikir tadi foto yang kamu ambil yang di folder landscape itu dia ada di Malang, Mbak. Oh, Bukan ya? Malang.
Itu di daerahmu ya, di Sumatera sana ya? Iya, di Sumatera. Sumatera. Kamu motretnya pakai HP? Iya, pakai HP. Tapi ada satu HP yang saya pinjam dari teman, itu berbeda, Pak. Itu foto yang mana itu yang pakai HP berbeda? Yang sunset ya? Ada yang, oh bukan, kalau yang sunset sama sunrise itu pakai HP saya. Kalau yang lainnya berarti pakai HP teman ya? Oh, yang pakai HP teman cuman satu foto, Pak, yang ada cityscape yang agak lebih panjang itu. Yang foto pertama ya, yang ada bangunan gede itu ya? Yang mana, Pak? Lupa ya? Ya. Nggak, yang menjadi pertanyaan utama, HP-nya udah dikembaliin ya? Sudah, Pak. Oh sudah Cuma ya? pinjam sekali saja. Ya, itu yang penting itu. Yang penting HP-nya udah dikembaliin. Jangan sampai nggak dikembaliin. Ya, ya saya sempat tertipu dengan foto Anda yang pertama, Mbak. Foto dengan kode image berapa ini? Kode image 160119. Itu saya pikir di daerah Lawang itu ada pasar Lawang ya, dekatnya Hotel Niagara. Itu kan ada pasar Lawang. Saya pikir tuh di situ gitu loh. Foto Anda di situ. Ternyata bukan ya, di daerah Sumatera ya. Oke, good. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Jadi tugas landscape masih kurang 1 minggu lagi ya. 1 minggu lagi tugas landscape-nya silakan dilengkapin. Setelah itu minggu depan saya sih kepinginnya hari ini ngasih materi F&B ya, food and beverage fotografi. Jadi minggu depan antara kalian praktek F&B di kelas atau presentasi landscape, pilih yang mana? Dua-duanya dong. Aduh. Saya kepinginnya hari ini ngasih materi landscape ya. Jadi kan kemarin jadi di sela-sela kalian hunting landscape kepingin ngasih materi F&B di sela-sela kalian hunting landscape, minggu depan tidak perlu hunting jurnalistik lagi. Jadi ada waktu istirahatnya. Cuman minggu depan praktek di kampus untuk F&B-nya. P-nya seperti itu. Jadi kayak tipografi gitu loh ya, teman-teman akan praktek di kampus. Nanti teman-teman yang di rumah juga silakan praktek di rumah. Jadi makannya tidak usah makanan yang mewah, makanan yang sederhana aja. Tinggal nanti ditata seperti apa supaya bisa bagus fotonya. Tuh. Nah pertanyaan saya minggu depan harapannya kan landscape selesai nih. Apakah mau praktek F&B dulu atau presentasi landscape dulu? Atau teman-teman praktek F&B lalu presentasinya digabung 2 minggu lagi? Iya, double sama F&B-nya. Karena F&B-nya dikerjain di kelas aja. F&B cepet kok, cuma nata-nata makanan di foto selesai gitu aja. Presentasinya double. Saya kalau polling tuh trauma. Tapi ya nggak apa-apa, silakan nanti kalau misalnya mau di polling. Yang penting saya kepingin ngasih materi F&B dulu supaya minggu depan tuh bisa praktek atau mau presentasi landscape dulu. Kalau misalnya mau presentasi landscape dulu berarti praktek F&B-nya 2 minggu lagi. Terus minggu selanjutnya minggu ketiga baru presentasi F&B. Atau presentasinya dijadiin satu di minggu kedua, di 2 minggu lagi. Tidak bisa memutuskan dengan cepat ya. Nanti silakan di polling di grup. Oke, saya akan coba ngasih materi F&B. Pak, boleh tanya? Boleh, silakan. Cityscape itu kalau city light itu juga termasuk? City light itu termasuk kalau backgroundnya atau nuansanya adalah nuansa kota. City light ya, city light kan berarti cahaya-cahaya di kota ya. Kalau kamu cuma motret lampu-lampu yang ada di alun-alun berarti dia tidak termasuk cityscape. Maksudnya city light, cahaya lampu di kota. Misalnya kamu motret kayak city light itu kayak kalian lihat foto tubuh saya. Itu sebenarnya cityscape, cuman ada city light-nya. Menunjukkan cahaya dari kota. Termasuk juga dengan foto-foto yang kemarin saya tunjukkan di Ciputra itu. Ya, itu juga bagian dari city light. Tapi saya lebih suka nyebutnya cityscape. Tuh. Tapi kalau dari jauh itu berarti nggak termasuk ya, Pak? Kalau misalnya dari Paralayang gitu kan lihat kota Batunya, lampu-lampu itu. Ya, Cuma kan jauh banget itu, Pak. ya, kamu mau naik Paralayang malam hari? Belum
ke sana sih, Pak. Cuma kalau dulu kan pernah ke sana, Ya. terus foto dari atas itu. Bagus banget itu mas, Itu bagus banget. bisa- Cuman kalau kamu pakai para layang terus motret itu gak mungkin. Apalagi malam hari, ngapain kamu para layang malam hari itu mau ngapain? Tapi kalau misalnya kalau para layang itu paling bagus di foto waktu sunrise itu paling bagus. Para layang itu paling bagus di foto waktu sunrise. Termasuk juga hutan pinus itu kan juga ada tuh daerah UB Forest. Forest itu juga ada di daerah Karangploso itu juga ada tuh bisa difoto juga. Oke, kita ngomongin F&B fotografi. Makanan nih, makanan. Teman-teman yang online ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke materi F&B? Permisi Pak, boleh tanya Pak? Boleh, silakan. Untuk foto yang dikumpulkan di Cityscape itu sudah termasuk Cityscape atau bukan Pak? Yang saya kumpulkan kemarin. Oh sudah termasuk Mbak, sudah termasuk. Cuman ada beberapa pengulangan ya. Ada beberapa, kalau saya cek itu ada beberapa pengulangan foto lampu yang sama ya. Kalau bisa itu dikurangin. Jadi kayak foto 20, 25, 10, 16. 145113, 145125, 145141 itu hampir sama. Jadi kalau bisa yang 3 foto itu dipilih salah satu aja. Tuh. Oh, oke Pak. Kalau seandainya kita memotret, terus yang di bawah kan di bawah gedungnya kan pasti ada aktivitas orang-orang, itu nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Kalau misalnya potret. Masih termasuk itu. Hitungannya masih termasuk. Masih termasuk. Ya, jadi nggak masalah. Itu ya. Oke. Oke, kasih Pak. Yang tadi saya maksud itu kayak misal di Bukit Bintang gitu, itu juga masih termasuk, Pak? Masuk dong. Oh, termasuk Cityscape. Termasuk cityscape. Itu kan menunjukkan Kota Batu ya, di Kota Batu dari atas ya, itu termasuk. Masih oke tuh, masuk cityscape dan itu bagus banget mas, apalagi menuju sunrise. Itu bagus. Ya. Oh, bisa dibuat sunrise juga. Bisa, bisa dibuat cityscape juga bisa, tergantung nanti kamu dapatnya yang mana. Itu kalau misalnya dominan di mataharinya berarti sunrise. Tapi kalau dominan di lampu-lampunya berarti ya cityscape. Gitu. Gak ada yang motor di kayu tangan ya? Ada ya, oke. Misalnya kita motret dari tangan jumlah yang sama nih Pak, bertiga atau 4 itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tinggal nilai aja mana yang paling bagus. It's simple as that ya, semudah itu nanti. Di kayu tangan itu bisa, di Lafayette itu ya, Lafayette itu bisa. Lalu nanti di yang paling umum itu di jembatan atasnya gereja itu ya, kelihatan gerejanya itu juga bisa. Lalu di Tugu Malang itu juga bisa air mancurnya. Lalu di jembatan yang kemarin difoto sama teman Anda itu juga bisa. Motret alun-alun Kota Batu menjelang maghrib dari kafe Tembok Langit, pinter situ. Nah, itu bagus tuh. Gak usah diajak temennya ya, berangkat sendiri ya. Nanti, karena spotnya cuma satu aja itu, dari lantai 2 apa lantai 3 tuh. Kalau lantai 4 terlalu tinggi mbak, nanti kelihatannya bird view. Jadi dari bawah ke atas. Kalau kamu dari lantai 2 atau lantai 3 dia eye level tuh. Apalagi kalau biang lalanya itu nyala, itu bagus. Kelihatan sapinya, terus apelnya itu kelihatan. Terus kalau dari Batu itu ada perempatan BCA. BCA tahu ya? Yang kalau kanan itu ada kelenteng, di sebelah kiri itu ada Gareli Raos. Di lampu merahnya itu ketika kamu turun ke itu bagus banget view-nya itu. Sore kendaraan turun itu. Satu sing ngomong. Yang mana dulu ini yang ngomong nih? Silakan, perempuan dulu. Box Clevartnya ya. Iya. Ya. Dipindahkan dulu aja, Mbak. Abot ya. Silakan, Mas. Oh. Kalau yang di kayu tangan itu tadi misal dari arah gereja terus ngadep ke arah kayu tangannya. Jelek, Mas. Apa yang kamu foto di situ? Kendaraannya sih Pak saya. Lampunya pas lewat itu. Saya lihat aja udah jelek kayaknya. Membayangkan kayak nggak cocok deh. Ya itulah yang ada di Kota Malang.
Ini teman-teman yang online ini roaming ya. Online roaming di mana itu? Ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum masuk ke FNB? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Materi hari ini nanti disepakatin aja di grup apakah prakteknya minggu depan atau minggu depan kalian presentasi dulu. Ya. Kalau misalnya minggu depan praktek berarti presentasinya 2 minggu lagi bersamaan. Ya. Nanti aja dibahas ya. Oke, kita ngomong ke FNB. SNB fotografi. Oke, sampai sekarang dari materi ini saya buat materi ini tahun 2018, 19. Sampai sekarang genre fotografi makanan itu merupakan salah satu genre yang paling besar peluang untuk dikomersilkan. Karena jujur aja tidak semua fotografer itu larinya ke genre ini. Ya, masih jarang banget fotografer yang mengambil genre F&B karena mungkin tidak tahu pasarnya, tidak tahu pangsangnya dan tidak tahu nanti rule-nya seperti apa kalau motret. Jadi kalau misalnya teman-teman mau merambah F&B, sekarang peluangnya masih luas. Apalagi dengan adanya handphone, lalu ada dengan proses instanisasi upload di media digital, F&B ini masih berkembang. Dan beberapa kali, karena dulu saya punya pelanggan pada saat COVID-19, 2021, ada beberapa pelanggan tuh yang sekarang masih tetap menghubungin, Mas masih motret F&B nggak? Karena nggak ada waktu, berarti saya lempar ke anak-anak yang sudah lulus. Suruh motret ya. Jadi beneran sampai sekarang peluangnya masih cukup besar untuk dikomersilkan. Nah, sementara itu bekerja sebagai fotografer makanan atau minuman itu lebih leluasa dalam proses pengambilan gambar. Ya, jadi bebas. Kenapa kalau lebih leluasa? Karena dia tidak pertama nggak ngurusin hujan atau tidak. Ya. Yang kedua nggak ngurusin matahari terbit atau tidak. Nggak ngurusin mau pergi kemana untuk cari sunset. Ya, dia nggak ngurusin itu. Jadi dia dapat makanan itu dead stock dari produsennya pagi, mau difoto malam, mau difoto kapanpun tuh bebas. Cuman harus berkejar-kejaran dengan kondisi makanan supaya tidak berubah. Ya kadang kalau kita dikirimin atau kita beli sesuatu kan kadang berubah. Nggak usah jauh-jauh deh, kita beli donat aja. Apa donat yang kalian tahu? Dunkin. Ya Dunkin, apa lagi? Ceko. Papa Donat. Ada ya Papa Donat ya? Nah, yang ketika kalian beli malam, besok pagi itu udah kisut. Tahu kisut nggak? Apa tuh? Menciut ya. Gulanya udah cair kemana-mana, dipegang lengket semua dan sebagainya. Mesesnya udah luber dan sebagainya. Ya paling masalahnya di situ aja. Harus kejar-kejaran sama perubahan dari makanan. Tapi selain itu bebas memotret kapanpun nggak ada masalah. Ya, jika basic fotografi detail itu digunakan sebagai inti cerita, maka F&B ini perlu kalian ingat nih ya. Nanti kalau praktek F&B detail itu berguna untuk mengundang dan menggugah selera orang yang melihat. Jadi kalau kalian nanti nyeting makanan dan minuman serta propertinya serta kondimennya untuk F&B, bayangkan itu kalian sebagai orang yang melihat. Kira-kira kalau lihat foto saya, orang tuh ngiler apa enggak? Gampangnya seperti itu. Sehingga kalau ngomongin F&B fotografi, ya ojo malu-malu ketika menata makanan dan minuman. Karena mereka nggak bisa menata dirinya sendiri. Dan biasanya kalau teman-teman reguler, biasanya ya, habis praktek fotografi itu langsung dimakan bareng-bareng kan. Cuman saya ingatkan, awas loh, dipegang banyak orang. Ini terkontaminasi dan keracunan. Karena itu tadi harus bagaimana caranya supaya dia bisa menggugah selera orang yang melihat. Nah, tipsnya, karena sebenarnya teorinya nggak terlalu banyak, tipsnya itu ada beberapa poin yang harus kalian pertimbangkan ketika motret makanan. Yang pertama, harus memilih bahan yang masih segar, wajib itu. Jadi bahannya itu jangan bahan yang dimasukkan kulkas, mengalami perubahan dan sebagainya. Lalu terus gimana Pak nanti kalau praktek? Ya bahannya atau makanannya cari makanan yang sudah jadi. Jangan makanan yang harus dimasak dulu. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau nggak segar, nggak menggoda selera. Ya, nggak menggoda selera.
lighting harus menjadi poin penting. Makanya kemarin kan belajar lighting tuh, gimana caranya makanan tuh bisa terlihat menarik. Apakah harus pakai backlight, haruskah pakai top light dan sebagainya, itu penting banget. Nah, harus terlihat simple. Kenapa makanan-makanan di restoran kelihatan simple, harganya bisa mahal? Ketimbang kalau kalian lihat menu rujak atau gado-gado yang ditata ala gadarnya, disiram bumbu pecel. Itu mah bau. Sorry sebentar ya. Udah. Ketutupan di mananya Mas Hendy? Cek teman-teman yang online, kelihatan nggak tadi PPT-nya? Tadi tidak, Pak. Jelas atau nggak jelas? Kalau sekarang jelas, Pak. Kalau tadi nggak kelihatan? Tadi lihatnya di layar kelas itu, Pak. Oh, kok nggak ngomong? Ya Allah, Robi. Ya, perlu diulangi lagi atau gimana nih? Mesti deh. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Jadi sorry, mohon maaf. Kalau kita ngomongin fotografi makanan, sekali lagi itu peluangnya masih besar karena belum banyak orang yang merambah ke dunia fotografi makanan, sehingga ketika dikomersilkan itu menjadi poin yang cukup menarik. Lalu kalau kita ngomongin fotografi makanan itu kerjanya lebih leluasa karena nggak berhubungan dengan waktu, tidak bekerja-kejaran dengan matahari, cuman hanya bekerja-kejaran dengan perubahan dari makanannya. Lalu yang selanjutnya, kalau foto basic atau basic fotografi itu detail berguna sebagai inti cerita, maka di F&B detail berguna sebagai poin yang mengundang dan menggugah selera orang yang melihat. Lalu masuk ke tips fotografi makanan teman-teman. Yang pertama, selalu pilih bahan-bahan yang segar ya. Jangan memilih bahan-bahan yang tidak segar karena akan mempengaruhi kualitas dari fotonya. Dan ingat, poin dari fotografi F&B adalah menggugah orang yang melihat. Lalu yang selanjutnya, lighting itu harus segala-galanya ya. Jadi harus terang, harus tanpa ada bayangan. Gak boleh memantul karena kalian menggunakan piring, kalian menggunakan peralatan dari kaca, itu biasanya akan memantulkan cahaya sehingga lightingnya harus benar-benar kuat dan benar. Membuat simple, nggak usah terlalu banyak kondimen, tidak perlu dicampur dan sebagainya, karena biasanya kalau foto yang mahal itu ya kelihatan simple, ditata, elegan, tidak seperti kalian lihat makanan atau ya makanan daerah yang dicampur jadi satu ya, kayak pecel terus gudeg gitu. Kalau dilihat kan nggak enak banget ya rasanya, karena kan coklat terus apa ya nyampur jadi satu, itu nggak kelihatan, tuh jadi kurang menarik. Nah, gunakan alat peraga, properti sederhana dan juga bahan mentah. Kita nyambung ke poin yang pertama tadi ya, menggunakan bahan-bahan segar atau bahan-bahan mentah itu juga penting. Ini sedikit sharing aja, dulu waktu saya masih kuliah ketika ada tugas fotografi F&B, saya berencana untuk motret pecel. Saya sudah prepare, saya beli sayur, kecambah, selada dan sebagainya. Bumbunya tidak saya gabung, tidak saya campur ya. Cuman kebodohan saya adalah peyeknya jadi satu bungkus dengan sayurannya. Ada tempenya juga dan sebagainya. Standar pecel lah ya. Ketika sampai di kampus, saya tata tuh ya. Peyeknya letoy. Peyeknya letoy. Ya, sayur-sayurannya kisut semua. Wah, lalu saya dimarahin sama dosen saya. Wah, ini motret opo. Ini gimana melihat orang mengundang itu gimana? Ya bener memang. Gak seger. Sehingga kuncinya gimana ya? Kuncinya dimasak setengah mateng.
Jadi semua bahan makanan untuk F&B itu dimasak setengah matang. Kenapa? Untuk menjaga perubahan dari bahannya. Logika aja, kalau wortel dimasak matang dia akan kisut, ya. Sayur-sayuran dia akan layu, sehingga dimasak setengah matang supaya kelihatan fresh dan kelihatan segar. Jadi kalau misalkan mau praktek nanti di kampus maupun teman-teman yang di rumah, bedakan antara makanan yang dimakan dan makanan yang akan difoto. Nah itu, saya bawa daging wagyu Pak, yo dimasak matang, yo nggak menarik. Karena menariknya adalah ketika dia setengah matang, masih juicy. Kalau bahasa F&B-nya masih juicy, kelihatan darahnya. Terus ketika dia ditusuk sama garpu lalu dia keluar airnya. Tapi kalau dimasak matang jadi empal. Nanti dia nggak menggoda, tidak tempting lagi. Itu juga dengan ayam goreng, ya. Jangan pernah beli ayam goreng, misalnya motretnya hari Jumat, kalian belinya hari Kamis, ya. Pasti akan mengecil, keriput dan sebagainya. Digoreng lagi, nggak tambah kuning, tambah coklat, tambah ireng. Kemana minyak jelantah, tambah karuan. Tuh. Terus beberapa poin lagi, mie. Saya bawa mie Pak, ya nggak apa silahkan. Kalau bawa mie itu jangan dimasak benar-benar matang, masak aja setengah matang. Supaya nggak lengket gimana? Dikasih minyak. Terus jangan diwadain dalam bentuk bawa tupperware yang kotak gitu ya, atau bawa tempat makan yang bundar. Ketika sampai di kampus dia jadi bundar atau kotak. Nah gimana caranya? Masukkan plastik dikasih minyak supaya dia tidak jadi kaku. Itu yang saya dapatkan ketika motret F&B. Terus, nah ini harus ditata ya. Jadi makanan itu tidak bisa menata dirinya sendiri. Jadi silakan kalian tata. Tidak usah terlalu penuh, gunakan segala macam peralatan untuk bisa menata makanan kalian supaya bisa baik dan menarik selera. Saya mau motret minuman Pak, pakai es bisa nggak? Bisa. Tapi kalau pakai es cepet cair. Lalu kayak gimana? Ada ice scoop dari bentuk apa ya? Kayak apa sih yang transparan tuh namanya? Kayak model fiber tuh apa? Aluminium kayak gini loh, tapi transparan. Itu ada. Ya resin ya. Itu di Shopee itu ada tuh. Satu bentuk resin tuh 5.000-an. Itu serupa dengan es batu. Masukkan itu. Lalu gimana supaya kelihatan dingin? Ya disemprot aja pakai semprotan. Itu kelihatan. Itu bisa. Jadi harus menarik ditata. Jangan lupakan background netral ya, nggak usah pakai background batik, background merah putih, bendera Palestina, nggak usah wes ya. Backgroundnya netral aja. Makanya pakai ini. Biasanya teman-teman pakai ini. Meja ini untuk motret F&B. Tuh, karena backgroundnya netral bisa membantu kita fokus ke makanannya. Cuman masalahnya kalau pakai ini, piring, gelas nggak boleh yang warna putih. Biasanya pakai kayu, telenan itu ya. Lalu pakai gelas-gelas yang dari kayu juga. Jadi nggak bisa menggunakan gelas atau piring warna putih. Pak pakai piring yang kembang-kembang boleh nggak? Nggak boleh. Ya, yang ada jagonya juga nggak boleh. Ya, tuh. Kalau kalian belum master nggak bisa pakai yang bermotif itu jangan. Bisa juga menambahkan elemen manusia, misalnya tangan, ya, lalu separuh wajah ini supaya menunjukkan, enak banget ini. Ekspresinya seperti apa itu juga bisa ditambahkan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, menjaga perubahan kondisi makanan yang dimasak. Ini penting banget ini. Ini benar-benar berdasarkan pengalaman saya. Selain saya bawa pecel, saya juga bawa somai. Bodohnya saya campur somainya dengan bumbu. Sehingga ketika mau motret diumbah somai ini. Dicuci. Untung somai itu batagor tadi gorengan teles ya. Jadi dicuci dan sebagainya supaya kelihatan menggoda. Piring juga harus terlihat bersih ya, karena nanti cahayanya keras, lalu agak sedikit ngezoom, maka bercak-bercak tangan untuk nata itu kalau bisa dihapus pakai tisu. Tisunya tisu kering, jangan tisu basah. Tisu basah akan bekas. Demblok itu bahasa Indonesianya apa? Enggak, beda. Apa bahasa Indonesianya demblok? Tahu nggak Mbak Medi? Nggak tahu. Bekas sidik jari. Nah, bekas sidik jari atau bekas air yang ketika itu kena suatu permukaan dia akan membentuk bentuk airnya. Nah, itu disebut demblok ya. Jadi harus benar-benar dilihat dengan baik detailnya karena nanti akan mengganggu tuh. Ya kadang kalau kita lihat, kalau kita mau makan aja di piring kita ada bekas tangan tuh rasanya apa sih?
ya, atau ada rambut gitu yang jatuh satu selai, walaupun cuma selai ya, nggak sampai rontok waken, tetap aja rasanya nggak enak. Sudut pandang atau angle-nya juga dicari yang berbeda dan juga unik. Kalian boleh kok melihat Pinterest ya, cari referensi, itu nggak masalah. Walaupun kalian punya 100 referensi di Pinterest, tapi ketika harus membuat satu foto mesti bingung. Ya, notone terus kok iso kok ngene ya apa caranya, itu kalian mikir. Tetap aja seperti teman-teman yang kemarin akhirnya pergi ke Suramadu untuk mencetak foto saya ya. Saya kemudian lihat nanti hasilnya seperti apa. Apakah sama ataukah berbeda? Walaupun tempatnya sama ya. Tapi mesti taste-nya pasti berbeda juga. Jangan lupa detail makanan. Nah, ini komposisi. Jadi ini bisa kalian pakai nanti ketika motret. Yang pertama komposisi rule of third. Ya, ini biasa digunakan untuk motret fotografi. Jadi seperti ini ya. Jadi kalian membagi bidang foto kalian tuh menjadi 9. Ya, ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena rule of third berarti kan 1/3. Ya, jadi 2-nya itu kosong, 1-nya itu menjadi objek kalian. Nah, kebiasaan saya motret itu biasanya pakai seperti ini. Jadi objek atau subjeknya saya taruh di pojokan. Kalau kalian lihat foto saya yang Parangkusumo, ada orang kecil, itu kan sebenarnya menggunakan rule of third. Lalu foto-foto yang landscape lainnya yang orang garuk-garuk di depannya rumahnya yang hancur, itu kan juga bagian rule of third. Itu udah menjadi kebiasaan saya untuk menggunakan komposisi ini. Nah, kenapa kok bisa mie-nya bisa apa istilahnya? Naik. Ya apa carane? Mangkok di dalam mangkok. Itu terlalu bersih, Mas. Kalau ini fotonya saya ganjel pakai styrofoam di dalamnya. Jadi supaya mie-nya tuh bisa kelihatan di atas itu ya. Bawahnya itu saya kasih styrofoam. Karena kalau tidak dikasih styrofoam, bikin 2 mie itu terlalu banyak, bikin 1 mie ambles. Ya apa caranya? Ya diganjel styrofoam. Akhirnya nggak bisa dimakan mie-nya. Tapi ya gimana supaya menghasilkan foto yang menarik, ya itu harus dilakukan. Terus kondimennya kan juga sesuai ya, ada merica, ada bawang bombay, lalu juga ada peralatan ini. Walaupun tidak untuk makan ya, kan nggak mungkin makan mie pakai ini ya. Tapi yang jelas ini kan digunakan untuk membuat mie, logikanya seperti itu. Lalu komposisi segitiga, ini tinggal ditata aja, jadi angle-nya lurus dengan mata, ya, tata aja. Lalu yang selanjutnya ada komposisi diagonal, diagonal ya. Lalu ada komposisi dead center. Ini lebih close up daripada rule of third. Jadi dibagi menjadi 2. Dead center, dia pas di tengah. Tuh. Gitu teman-teman. Jadi 4 komposisi itu bisa kalian pakai untuk motret praktek di minggu depan atau 2 minggu lagi. Ini beberapa contoh foto F&B yang pernah saya buat. Ini untuk salah satu hotelnya di Kota Malang ya. Salah satu hotel di Kota Malang minta saya untuk motretkan beberapa menu di sana. Jadi hitungannya per menu. Jadi satu menu kamu motret berapa, dihargain berapa. Satu menu, kalau misalnya ada 10 menu, satu menunya minta 2, satu fotonya 1 juta, berarti tinggal dikali aja hasilnya berapa. Tuh, itu hitungannya ya. Motret ini cukup lama, untuk satu menu ini cukup lama, sekitar 2-3 jam. Jadi kerjasama dengan chefnya ya, dan juga kerjasama dengan manajer hotelnya. Jadi ngomong sama chefnya, chef dimasak aja bebeknya. Masak. Ternyata ketika terlalu matang, bebeknya itu warnanya coklat, gelap. Bebek kalau terlalu matang kan, kalau kalian beli bebek Purnama atau bebek Sinjai, ketika dia digoreng atau dimasak benar-benar matang, daging bebeknya itu hitam, mendekati coklat, mendekati hitam. Ya intinya kan jadi keras ya, keras. Sehingga itu ketika difoto jelek banget itu. Sampai berkali-kali bebeknya dimasak tidak benar-benar matang supaya tetap terlihat dagingnya, merahnya, juicy-nya, dan juga sebenarnya ada foto lemaknya ya. Karena kebiasaan saya kalau sudah selesai motret, file aslinya saya berikan ke klien. Jadi saya cuma hanya punya salinannya aja. Itu etika yang saya bentuk ya, supaya fotonya tidak saya gunakan lagi. Karena saya udah dibayar nih fotonya, foto saya udah dibeli. Jadi file fotonya saya serahkan ke klien saya hanya minta kopiannya aja sebagai portfolio.
Tuh, lalu ini juga apa ini? Ada yang tahu nggak ini apa? Hah? Buncis. Buncis juga nggak bisa dimasak benar-benar matang. Kalau dimasak benar-benar matang dia jadi mengkeret. Apa itu mengkeret? Keriput ya. Dimasak setengah matang. Lalu, nah ini seharusnya saus ini teman-teman, yang merah ini adalah hasil dari bebeknya. Jadi bebek itu dimasak, dipanggang dulu. Di dalam perut bebeknya itu dikasih rempah-rempah, lalu lemaknya itu cair, ya. Lemaknya cair itu menjadi sebuah cairan juicy. Sebenarnya seperti itu. Karena saya motret berkali-kali, ya, wah rugi lah ini. Habis bebek packing berapa ini? Akhirnya ya ambil aja apa yang bisa dirupakan warnanya seperti sausnya bebek. Ambil air, dikasih kecap, dikasih diatur. Apakah fotonya berhasil? Berhasil. Tapi apakah selesai foto makanan bisa dimakan? Nggak bisa. Karena udah terkontaminasi dengan berbagai macam bakteri dan rasa-rasa yang tidak enak. Tapi sebagai foto dia berhasil. Piringnya bersih, ya, nggak ada bekas tangannya. Lalu menggunakan, yang tahu nggak ini apa? Backgroundnya dari apa? Pinter, dari kertas buffalo, dari karton. Gak usah larang-larang, beli kertas buffalo aja. Tuh. Cek, ini kameranya ngikutin saya nih. Nah, ini juga sama ini, di hotel yang sama juga. Karepnya motret spaghetti. Ya sama juga, motretnya cukup panjang. Kehabisan keju, akhirnya margarin dibekukan, ditaruh freezer, diparut. Nah, supaya menyerupai keju di sini. Aslinya sebenarnya keju ya, cuman waktu pemotretan kehabisan keju, bu alasan dari hotelnya karena saya sudah menghabiskan banyak di sini ya, bahan-bahan udah habis di sini. Wah, ini fotografer ini kurang ajar, ini akeh bangkrut di restoran gue. Akhirnya kejunya habis, Mas. Ya udah margarin aja dibekuin, dimasukkan ke plastik, dibekuin dia di freezer setengah jam lalu diparut. Kan sama aja dia kayak keju. Orang kan lihatnya secara semiotika, ada kejunya ini, ada kejunya. Tapi pas pemotretan nggak ada kejunya, pakai margarin. Lalu ini bocor satu nih ya. Mana ada spaghetti sama jeruk pecelnya. Bocor satu ini. Saya juga baru sadar ketika sudah sampai rumah. Saya transfer. Kok ada jeruknya? Jeruk opo? Gitu mikir. Hah, spaghetti dari mana ada jeruk pecelnya? Tapi nggak komplain kok orang hotelnya. Udah bodo amat ini ya. Mungkin kalau orang luar negeri lihat, oh, what is this? Ya kecelakaan seperti itu wajar lah ya, wajar. Nobody's perfect ya. Ini juga sama ini, quinoa ini ya. Ada quinoa sama. Nah, ini juga sama ini di hotel yang sama. Ini kotor, ini bukan foto saya ya. Merusak estetika aja ini. Ini juga ini ya, ini piring yang sama, karton yang sama, cuman dengan makanan yang berbeda. Kan simple ya, simple, hanya ada, seharusnya ini apa ini? Ada yang tahu nggak seharusnya apa? Baby potato. Mana ada ikan sama bakso, Mas? Sejak kapan orang makan ikan sama bakso? Nah, ini seharusnya baby potato, lalu ada ikannya, lalu ada beberapa sayuran. Apakah daunnya bisa dimakan? Nggak bisa. Tapi sebagai estetika perlu itu. Perlu. Pertamanya plating yang pakai sendok dilempar ke piring lalu diseret gitu ya. Wah, kakak enggak enak, saya dilihat enggak. Susah saya natanya itu. Susah natanya. Udah akhirnya sausnya ditaruh di bawah. Selain itu juga karena kalau ngomongnya bukan saus ya, ngomongnya puree ya. Puree itu dari bahan yang langsung di blender dikasih sama sedikit susu supaya dia kental. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini yang saya motret di rumah. Hanya bondo pop mie siji sama potongan ayam satu. Saya membuktikan bahwa motret F&B itu tidak harus menggunakan bahan-bahan yang mahal. Ketika kita bisa mengkomposisikan dengan baik, ketika kita bisa menghadirkan cahaya yang baik, ya hasilnya juga baik. Ya cuman pop mie biasa, pop mie 5 ribuan. Saya masak tidak terlalu matang supaya dia tidak kalau mie dimasak terlalu matang tuh bahasanya apa ya? Ya bahasa Jawanya, kasihan teman-teman yang lain nggak ngerti belotong itu apa. Mbak Medi nggak tahu ya? Belotong itu apa nggak tahu?
Nggak tahu, kasihan. Pakai bahasa Indonesia yang benar-benar. Apa? Kalau mie terlalu matang Bapak biasa bahasa Indonesianya, Mbak? Lembek. Kita sepakatan lembek aja ya. Jadi kalau mie terlalu matang dia akan lembek. Makanya saya menjaga perubahan pop mie supaya tidak terlalu matang. Karena menggunakan air panas ditaruh di cup dia cepat matang. 1 menit aja saya ambil. Tuh lalu di sini ada potongan ayam goreng, saya goreng pakai tepung biasa gitu ya. Supaya tetap kelihatan golden crispy. Lalu ini airnya dari mana nih? Airnya yang dari air biasa dikasih saus, diublek, dikasih cabai dikit gitu. Sama dikasih bunga. Apakah bunganya bisa dimakan? Nggak bisa. Makan bunga jadi susana kalian nanti. Nggak bisa. Tapi kan akhirnya pop mie bisa naik kelas gitu loh. Yang membuat makanan naik kelas apa ya? Foto dan juga pakai bahasa Inggris. Tapi kan kita bukan orang bahasa ya, jadi kita mikir ke fotonya. Gimana cara foto bisa, makanan bisa naik ya? Fotonya dibuat bagus. Masih dengan mie yang sama, hanya mangkoknya berbeda, kondimen bunganya berbeda dan juga menggunakan telur. Ini mie yang sama ini. Mie yang sama saya ambil, saya cuci, saya taruh di sini. Udah sama, nggak ada yang beda. Nah pertanyaannya gimana cara masak telur seperti ini? Nah, ada yang tahu nggak? Yang cewek-cewek ini biasa masak atau biasa beli? Gimana cara masak telur seperti itu? Ini nggak digoreng. Oh ngapain pakai centong mas? Enggak lah. Ya, kalau pakai centong namanya poached egg. Nah. Ya teman-teman yang online, ada yang tahu nggak cara masak telur seperti ini? Caranya kayak gini. Siapkan teflon, asik. Siapkan teflon. Saya kayak chef ya jadinya. Siapkan teflon. Lalu teflon itu harus benar-benar panas ya. Dipanasin benar-benar sampai panas. Dikasih minyak sedikit aja. 1 tetes ya, dikit aja minyaknya. Kalau udah panas, dimatikan kompornya, ya. Lalu kalian ceplok itu telurnya. Kan udah nggak panas ya, kan berkurang panasnya. Berkurang panasnya sampai akhirnya telurnya itu jadi set itu jadi terbentuk ya. Udah terbentuk, otomatis panas dari teflon itu akan berkurang karena apinya mati. Kayak kalian kasih air. Kasih air. Sedikit aja, 4-5 sendok itu. Lalu kalian tutup. Itu yang mematangkan telurnya. Jadi sisa panas dari teflon akan menguapkan air, dia menjadi uap, uapnya akan terkumpul pada teflon yang kalian tutup, itu yang memasak telur bagian atasnya. Jadi telur bagian atas ini matangnya itu karena uap air yang kalian tuangkan pada teflon. Cobaan deh Kak percaya. Kalau kalian pakai centong ya, dia jadinya cembung gini mas. Ini nggak cembung, ini flat karena pakai teflon. Jadi teflon panasin ya teflonnya. Udah panas, dikasih minyak sedikit supaya dia tidak lengket. Kalian matikan sampai asapnya hilang. Kalian ceplok ya. Kalau udah ngeset tuh udah nggak cair lagi telurnya. Kalian kasih air 4-5 sendok. Kalian tutup pakai ya tutup panci, tutup opo sembarang lah. Pokoknya tutup ban ya kegedean. Terus setelah itu kan uapnya akan muter di situ aja, itu yang mematangkan telurnya. Nah, akhirnya jadilah foto ini. Wis, ada pertanyaan? Saya akan pamer, asik. Lagi-lagi saya akan pamer ya teman-teman. Beberapa karya foto saya yang pernah saya buat. Ini klien saya dari tahun 2019 akhir ketika COVID hingga tahun 2022 awal ketika COVID sudah selesai. Kenapa pada saat itu banyak sekali job foto yang masuk? Karena orang jualan makanan dan minum tidak bisa dine in, take away semua, sehingga orang-orang lari ke penjualan secara online. Ya. Cek sebentar, masuk Zoom. Saya share screen. Kalau misalnya kepotong teman-teman yang online bilang ya, kepotong Pak supaya nanti bisa terlihat. Baik Pak. Ini saya jadikan JPG. Kepotong nggak Mas?
belum tertampil Pak. Bentar tampil sebentar. Udah terlihat kah? Aman, Pak. Aman ya. Nih, saya sebesarkan. Nah, ini saya motret kirim kimbab di Malang pakai kamera 5100, kamera jadul banget. Lensanya lensa Yongnuo 1,8 manual ya. Ditata. Jadi kita minta ke save-nya tuh. Tolong ditatain dong sebagainya, kita foto. Menambahkan unsur manusia dan sebagainya, kita cari sudut-sudut yang sekiranya bisa digunakan untuk motret. Pada saat itu mulai Covid ya. Jadi restorannya itu sepi. Beralih ke online semua, mulai dodolan di Shopee, dodolan di nggak ada Topet ya. GrabFood, apalagi satunya GoFood dan sebagainya. Sehingga mereka butuh foto makanan untuk diposting. Nah, itu. Ojo api-api fotonya Mas. Loh, ojo api-api. Jangan bagus-bagus fotonya. Loh, kenapa nggak boleh bagus? Nanti takutnya ketika dikirim berbeda. Urusanmu itu urusanku. Itu urusanmu. Itu masalahmu, bukan masalah saya. Masalah saya dibayar untuk motret. Ketika ada orang pesan misalnya beef bulgogi gitu ya yang di bawah ya. Sing teko kakak yang datang nggak seperti itu, ya urusanmu. Nasi sama beef bulgoginya bercampur jadi satu ya bukan urusanmu. Yang penting kan poin dari F&B adalah menggugah selera orang yang melihat. Tugas saya selesai, tugas Anda sebagai fotografer selesai. Tapi ketika itu sudah berubah bentuk ya, kita nggak dibayar untuk mikirin itu. Tuh, ada chat nih, mendung. Ini sama ini di tempat yang sama juga. Nggak harus mahal lensanya. Lensa Yongnuo itu cuma berapa sih? 300.000, 500.000. Lensanya lensa manual ya. Kameranya juga kamera jadul banget 5100. Kenapa saya pakai lensa murah dan kamera murah? Karena bayarannya murah. Jadi nggak perlu pakai lampu lighting yang gede studio, itu nggak perlu, bayarannya murah kok minta selamat kan gitu. Yang penting selesai. Tuh. Nah ini juga di Malang juga nih ayam goreng ngamuk. Kalau ini dikirim ke rumah, jadi dikirim ke rumah dalam bentuk sudah seperti ini, udah crispy gitu. Jadi ayamnya dikirim, lalu nanti dikasih cetan, ada ayam dengan nasi, ayam dengan mie, ayam disiram saus dan sebagainya. Itu dikirim semua ke rumah. Jadi selama Covid itu saya nggak bingung karena banyak ngambil job F&B, makanan datang ke rumah. Nah, jadi Covid orang bingung cari makan, saya nggak bingung ya. Jadi santai-santai aja karena kan beberapa kali ngejob makanan gitu, wah enak ini ngamuk gitu di foto. Karena motelnya di rumah, ya propertinya ala kadarnya. Ada kacang panjang, ada bawang yang tidak dikupas, ada ini Doritos. Aja ini nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Tapi gimana lagi? Sama-sama membutuhkan. Jadi ayam goreng ngamuknya butuh foto cepat untuk diposting di Shopee Food dan GoFood. Saya juga mau datang ke sana, PSBB ya? Apa istilahnya dulu? Iya PSBB ya. PSBB nggak bisa kemana-mana, ya dikirim aja Mas, nanti tinggal ditulis aja mau foto seperti apa, ya udah foto aja. Ketika ini diposting di Shopee Food, ada orang pesan, ada yang komplain kok nggak dapat keripik seperti di foto ya nggak dapat lah, keripiknya dari saya, mau dapat gimana? Tuh itu enaknya foto F&B. Jadi selama Covid ya aman-aman aja. Makanya nggak kurus-kurus saya dari dulu sampai sekarang nggak kurus. Karena waktu Covid orang bingung cari duit buat beli makan, saya makan dikirimin. Ini juga ayam goreng rocker. Ini sama ini, dikirim juga ke rumah. Kirimin semua ayam goreng, ayam bakar, macam-macam wis. Propertinya juga sama. Jadi setelah motret yang tadi, motret yang ini, motret yang ini. Jadi motretnya sama semua. Tuh. Sama semua. Nah, sama juga ini. Satu properti yang sama juga, motret di rumah lagi nih. Kenapa Mbak? Didorong sama Zulkifli. Dorong balik.
Kalau nggak mau didorong saya yang dorong gitu. Iya, jadi ini tadi saya maksud mau menambahkan unsur manusia yang ada di situ. Nah, ini sama, propertinya sama, piringnya sama, di motret foto motret yang sama. Jadi mut-mutan nih. Jadi satu hari saya bisa motret 4 brand. Satu hari bisa motret 4 brand. Kalau satu brand sekitar 2,5 juta, berarti satu hari dapat berapa? Tinggal hitung aja. Waktu pandemi. Kalau sekarang udah nggak mau motret F&B lagi, karena udah ribet ya, udah ribet banget, udah capek lah. Takut nggak konsentrasi waktu ngajar, jadi nggak usah lah, nggak usah motret lagi. Tuh. Nah ini bakso kota di depan nih, depan kampus loh, Cakman tuh ya. Kalau kalian lihat propertinya ya podo-podo aja, ya tetap ada si serbet warna orange itu, karena itu andalan saya itu. Serbet warna orange itu nggak pernah lepas dari foto saya. Jadi kalau kalian kesana lihat, ini serbet warna orange, serbet warna orange ada lagi. Ya, semua serbet ada di situ. Ini motret di sana, bakso kota. Tuh. Ini dikirim di rumah nih. Jadi kurang fotonya Mas. Waduh, waktunya udah waduh tuh 2019 2020 tuh PSBB bener-bener ketat ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di luar tuh udah banyak yang patroli, entah itu polisi, entah itu macam-macam lah. Tapi nggak tahu ya, saya belum pernah ketangkep atau dulu 2019 2020 PSBB ditangkap tuh belum pernah, lalu di swab paksa tuh belum pernah. Jadi ketika fotonya dirasa waktu foto ini itu kurang, aduh kurang Mas fotonya karena yang mau dijual tuh banyak, ya udah dikirim aja di rumah, alasannya gitu. Ya, lumayan nih makan gratis nih, lumayan nih, sehari terjamin nih. Ya, jamin nih dapat makan. Ini Ho Chi Minh Malang nih, sama ini foto di rumah juga, foto PSBB, dikirimin ke rumah. Jadi ada beberapa, ada 8 jenis tuh. Jadi, ya propertinya sama, tinggal diganti aja minyak. Oh yang satu minyak pakai topping ini, satu pakai topping ini. Jadi benar-benar menjanjikan banget ini F&B itu. Dan sampai sekarang belum banyak. Kalau di Malang tuh masih ada dua studio foto yang motret ini. Malang Foodies sama satunya apa gitu saya lupa. Tuh. Ini juga sama, ini cuimi cuman beda angle aja. Angle dari atas itu namanya flat lay. Ya, dari atas banget itu namanya flat lay. Ini juga sama. Nah, ini Haunted Smoke. Ini kalau ini motret di mana di store-nya, di restonya. Saya suruh ngirim nggak mau dia. Mungkin dia tahu ya saya bohongin. Foto di kafenya aja dibuatkan surat tapi tetap pakai masker dan sebagainya. Chef jangan dimasak terlalu matang ya. Kalau terlalu matang nanti ayamnya jadinya kecil, menciut, kisut. Buncisnya juga jangan masak terlalu matang. Lalu juga kentang-kentangnya juga jangan istilahnya ditus ya. Ditus itu di sangrai. Apa ya? Ya itulah pokoknya. Ya jangan terlalu matang karena kalau matang akan berubah warnanya. Oke, kita motret di situ. Jadi chefnya saya minta tolong untuk bantu nata juga. Ini juga sama ini Haunted Smoke. Ini juga sama ini. Haunted Smoke juga. Tuh, ini di restonya. Jadi gunakan angle-angle yang sekiranya unik. Taruh aja di pojokan meja. Ini Eco nih ya. Di daerah Sengkaling. Ya, Sengkaling ya. Kalau ini motret di rumah, kalau ini berani banget ini. Sampai saya kewalahan motret ini karena dikasih hampir 70 menu. Dia minta 1 minggu jadi, oh carane. Wah, ini sok gak mangan nih, bentino motret terus. Tapi itu adalah rezeki waktu Covid ya. Berkah waktu Covid. Kalau lihat ini lomboknya tetap lombok yang saya buat motret itu, lalu juga kondimen-kondimennya juga tetap. Ini respol yang ada di Malang. Tuh ke Daisy sama, ini juga motret gak bisa dikirim ke rumah karena kalau dikirim ke rumah mie-nya akan berubah. Lalu kalau motret es seperti ini saya nggak punya sirupnya, jadi daripada saya nanti kebingungan sendiri, wes kapal wes saya tak berangkat ke sana, cuman nggak bisa lama. Ini motret di Daisy. Ini juga sama ke Daisy. Tuh. Itu untuk makanan berat. Nah, makanan berat. Sekarang saya mau pamer lagi untuk makanan ringan. Iya dong. Saya oke. Section kedua.
saya jadikan portfolio teman-teman ya. Jadi nanti ketika harapan saya kalau misalnya saya diajak untuk apa namanya, ada tender itu, ada job-joban, punya karya motret, pernah motret makanan atau minuman nggak? Pernah, ada nggak? Ya, di portfolio saya kirimkan tuh. Jadi mewakili saya untuk presentasi. Jadi penting banget ini portfolio. Kalau teman-teman punya karya di portfoliokan seperti ini. Nah, kalau ini kebanyakan dikirim ke rumah ini, ya. Ya propertinya sama semua, nggak ada yang beda. Tuh. Kalau ini motret di Sinabox-nya. Karena saya nggak punya piring seperti segede ini, nggak punya tempat sebagus ini. Simple ya, hanya gini aja ya. Cuman yang menjadikan dia menarik adalah bersih, nggak ada apa namanya warna lain selain warna putih dan hitam untuk bisa mengkoordinasikan atau membuat jajannya ini menjadi empasis. Ini pandemi ini makanan-makanan siap saji seperti ini banyak banget. Nah, gara-gara motor F&B, saya punya oven, saya punya teflon, saya punya piring macam-macam yang sekarang nggak saya gunakan. Aduh kayak opo, didol gak payu, dijual nggak laku, tapi ya ini ya untuk memenuhi kebutuhan foto F&B itu. Di Burger Shoot yang ada di Suhat ini ya. Saya sempat bertengkar dengan chefnya. Chefnya benar-benar masak sesuai dengan seyogyanya orang masak. Nggak bisa chef. Kalau ini dimasak benar-benar mateng, nggak akan menarik. Iya sih dimasak setengah mateng supaya kita kelihatan juicy tetap. Kalau benar-benar dimasak mateng jelek banget dia. Seladanya dan sebagainya itu kan berubah. Makanya benar-benar bisa dipikirin tuh. Di beberapa UMKM di Kota Malang juga sempat saya foto. Gitu. Ini UMKM-nya jualan rujak. Saya nggak tahu rujak itu seperti apa, ya tak parut aja, diparut aja. Gara-gara apa namanya, kuahnya ya ngawur aja, pakai kuah apapun, pakai saus sambal, pakai semacam-macam, yang penting menyerupai rujak. Dan orangnya seneng, yang penting orangnya seneng. Kok bagus mas ya fotonya? Fotonya bagus. Pertanyaan saya, ketika kamu jual bisa nggak bikin seperti ini? Beberapa jajanan. Pernah motret salah nggak? Pernah. Ini salah satu foto F&B yang salah. Kalau kalian lihat itu lumpianya terlalu gosong, ya terlalu gosong. Lalu di piringnya itu ada apa sausnya yang tumpah. Nah, ini ya. Jadi nggak selalu foto saya itu bener ya. Itu ada sausnya yang tumpah, lalu lumpianya itu kelihatan gosong. Jadi nggak selalu bener-bener perfect, itu enggak. Ini juga sama ini, ya resolusinya jadi kisut nih. Karena saya nggak jaga perubahan makanannya, digoreng bener-bener matang, akhirnya kisut. Jadi nggak selalu bener fotonya. Sambal pecel gitu ya. Ini yang motret bukan saya, ini yang motret adik saya nih. Sok ngide gitu ya, sok ngide. Sok ngide. Itu gambarannya untuk makanan ringannya. Sekarang saya subscribe dulu. Lalu ada satu lagi, ini untuk yang minuman. Sebentar saya share screen dulu. Minuman. Ya ini untuk kebutuhan pandemi kemarin nih. Jadi menggunakan properti yang sesuai dengan isi minumannya. Tuh. Kalau sekarang udah nggak begitu hype ya minuman-minuman seperti ini ya, nggak begitu hype. Ini benar-benar 100% lemon. Saya nggak mungkin orang jualan 100% lemon. Saya minum kuacut banget. Karena benar-benar lemon. Karena pada saat itu kan lemon jahe itu benar-benar dicari ya untuk daya tahan tubuh ketika COVID. Rasanya ora karu-karuan. Hanya
berbekal kertas karton lalu beberapa poin. Ini handuk di rumah saya pakai karena warnanya biru sesuai dengan backgroundnya. Rempah-rempah. Yes, itu beberapa minuman yang pernah saya foto ketika pandemi. Itu makanan minuman yang pernah saya foto ketika pandemi, teman-teman. Yes. Gitu. Nah, udah disepakati kira-kira mau motret minggu depan atau gimana? Nanti teman-teman yang online juga gitu ya. Nanti ketika jam perkuliahan ya siapkan aja makanan yang ada di rumah. Kalian foto ya kayak tugas tipografi kemarin kita praktek. Teman-teman yang offline juga sama. Nanti bawa makanan dan minuman kita tata di sini, kita foto bareng. Nanti kita ada live foto ya kayak kemarin. Jadi difoto langsung kelihatan di layar. Supaya bisa kelihatan. Kalau teman-teman yang online gimana? Ya motret aja nanti diupload di Drive langsung. Tuh. Ya paling nggak butuh waktu 1 jam untuk menata. Kalau kita mulai dari jam 6:30, paling ya terlambat jam 7:15. Kita nata dulu 1 jam sampai jam 8:15, baru nanti motret. Tapi kalau misalnya bisa lebih cepat motretnya, aduh saya kepingin yang gampang Pak, ya udah saya beli kue aja, nggak apa-apa silahkan. Yang penting poinnya adalah fotonya bisa menggoda orang yang melihat. Siap minggu depan? Saya anggap siap lah ya. Kalau gitu saya kasih instruksinya ya teman-teman, sambil nanti bisa berdiskusi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya share screen dulu sebentar. Kelihatan teman-teman yang online? Nggak ketutupan? Aman ya? Aman, Pak. Oke. The rules food and beverage fotografi. Ini rulesnya sama seperti teman-teman reguler, yang membedakan adalah jumlah foto dan jumlah makanannya aja. Ya. Kalau teman-teman reguler otomatis foto dan jumlah makanannya jauh lebih banyak. Ya. Kalau teman-teman eksekutif saya kurangin. Jadi nanti satu mahasiswa baik yang online maupun offline minimal menggunakan satu alat cahaya. Jadi boleh senter, boleh lampu belajar atau pakai handphone pun juga nggak apa-apa. Tapi saya sarankan untuk menggunakan senter, ya senter. Lalu satu mahasiswa minimal menggunakan 2 wadah atau tatakan makanan dan minuman. Jadi kalau misalnya di kelas ini offline-nya ada berapa nih? Ada 7. Berarti nanti ada 14 tatakan atau wadah yang bisa dipinjamkan. Ya gantian iso. Ya. Jadi satu mahasiswa minimal membawa 2 wadah atau tatakan makanan untuk minuman. Teman-teman yang online juga sama ya. Mempersiapkan satu cahaya di rumahnya dan juga mempersiapkan minimal 2 wadah tatakan makanan atau minuman. Lalu yang kalian foto nih. Setiap mahasiswa minimal menggunakan 3 jenis makanan atau minuman yang berbeda, ya, dan minimal menggunakan 2 properti makanan yang berbeda. Properti itu bisa kondimen, ya, bisa juga peralatan. Makanan dan minuman bisa dimix, bisa membawa 2 minuman 1 makanan atau memakai 2 makanan 1 minuman. Cuman yang paling gampang makanan tok itu paling gampang. Karena kalau minuman harus bawa gelas, harus nata dan sebagainya. Harus nyampur dan sebagainya. Kemungkinan tumpah dan sebagainya itu ada. Ya, mesti pliket semua. Tapi kalau teman-teman yang di rumah monggo bebas. Ya, boleh menggunakan makanan atau minuman. Jadi minimal 3. Pak, saya membawa jajan itu ada 10. Ya enggak apa-apa. 3 difoto, 7 kita makan ya. Jadi silahkan, gak usah yang terlalu ribet kayak bawa soto, rawon ku ribet ya. Sop tulang iga rambah ribet mana ya. Ayam bakar apa itu ribet. Cari yang simpel-simpel aja, yang sederhana aja. Yang sekiranya ketika kalian beli sore hari sebelum datang ke kampus itu tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari makanan atau minumannya. Ya. Teman-teman yang online juga sama mempersiapkan 3 jenis makanan atau minuman. Minumannya tuh paling gampang tuh kayak teh lalu dikasih serai, dikasih jahe itu paling gampang. Ya itu paling gampang. Kalau kepingin agak ribet ya beli aja Yakult sama Sprite, itu agak ribet gitu. Tinggal dituangkan jadi satu. Cuman nanti ketika menuangkan jangan langsung diudek.
Biarkan dia terpisah dulu, kalian foto, sekalian cari angle-angle yang berbeda, baru nanti diminum bersama nggak apa-apa. Properti makanannya boleh telenan, boleh piring, boleh apapun lah ya, sotil, centong, sangar nggo lombok, nggo brambang, nggo bawang, terserah kalian lah. Sesuaikan dengan makanan atau minumannya. Kalau kalian mau motret pizza lalu kalian membawa daun bawang nggak cocok, ya. Kalau kalian mau motret, misalnya mau motret undi-undi tapi kondimennya atau propertinya lombok, nggak cocok juga. Jadi sesuaikan dengan makanan atau minumannya. Boleh janjian, ya. Paling enak tuh janjian. Saya mau motret ini, terutama untuk teman-teman yang offline ya, supaya nanti lebih bervariasi hasil fotonya. Gitu ya. Oke. Nah, saya minta teman-teman untuk minimal membuat 6 foto makanan atau minuman dengan komposisi yang berbeda. Satu jenis makanan difoto 2 kali dengan angle atau komposisi yang berbeda. Ya. Jadi kan tadi kan bawa 3, ya, 3 makanan atau minuman, satu makanan atau minuman difoto 2 kali maksimal. Ya, sehingga kalau ada 3 makanan ya ketemunya 6 minimal. Kalau misalnya mau tuker-tukeran, mau ganti, mau mix dan match, silakan, saya bebaskan. Termasuk juga teman-teman yang online. Tapi kalau teman-teman yang online nggak bisa tuker-tukeran ya, karena di rumahnya masing-masing. Repot, misalnya kudu tuker-tukeran lenang rumahnya masing-masing, ya sudah ditata dan dibawa semaksimal mungkin. Lalu tugas dikerjakan pakai handphone atau DSLR, dikumpulkan dalam itulah nanti ya 1 minggu kerja ini. Jadi kalau misalnya di kampus nggak selesai, bisa dilanjut di rumah. Tapi saya harap di kampus selesai ya. Saya harap di kampus selesai. Tuh. Makanya minggu depan kalau memang kita praktek ini, ya cuma tinggal nunggu waktu mau praktek minggu depan atau 2 minggu lagi gitu loh. Kalau praktek minggu depan berarti presentasinya digabung di 2 minggu lagi. Kalau misalnya mau praktek 2 minggu lagi berarti minggu depan presentasi landscape. Tinggal kalian pilih aja. Kalau mau praktek minggu depan berarti presentasinya 2 minggu lagi, yaitu landscape dan F&B. Tapi kalau misalnya mau praktek 2 minggu lagi, minggu depan presentasi landscape aja. Saya kasih waktu berpikir sampai besok ya. Saya kasih berpikir sampai besok ya. Termasuk teman-teman yang online, silakan nanti dirembukkan di grup ya. Kira-kira mau motret minggu depan atau memotret 2 minggu lagi dengan term and condition yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti akan saya ulangi lagi di grup supaya tidak ada miskomunikasi. Tuh, ya. Jadi kalau misalnya mau motret minggu depan ya disiapkan aja properti dan makanan minumannya. Jadi minggu depan udah harus selesai nih landscape-nya. Nah, kan presentasi. Nah, kalau misalnya besok minggu depan mau motret, landscape-nya bisa ditunda nih 2 minggu lagi ya, gitu. Monggo silahkan nanti kalian diskusikan aja dengan berbagai macam pertimbangan baik dan buruknya. Tapi tidak bisa dihindari nih, tetap harus praktek. Tuh, nggak boleh dihindarin. Jadi tetap harus praktek, tetap harus presentasi. Ada pertanyaan? Pakai mic, pakai mikrofon. Itu presentasinya seperti apa, Pak? Maksudnya... Ya kan kalian kumpulin di drive tuh. Iya. Nanti kan saya kasih instruksi harus membuat PDF atau PPT. Nanti kan bisa di-share screen di sini. Jadi kan nanti presentasi. Kayak saya share screen materi gitu. Bisa dilihat teman-teman yang online, bisa dilihat teman-teman yang offline. Presentasi. Saya motret ini di daerah ini jam segini. Kenapa saya memilih foto ini? Karena momennya sedang ini. Saya ceritakan. Dijelasin ISO-nya ini Nggak usah. Nanti saya cek sendiri. Saya cek sendiri. Termasuk juga yang F&B. Saya motret ini karena saya merasa ini makanan waktu kecil saya dan mengingatkan saya tentang ini. Gitu. Saya motret chicken nugget banyak karena dulu waktu kecil kata ibu saya mau makan chicken nugget cuma boleh 1. Sekarang saya motret 10 dan ternyata makan chicken nugget lebih dari 1 itu enggak apa-apa gitu. Kan seperti itu kan ya. Ceritain aja gitu loh sambil belajar latihan ngomong. Karena mau nggak mau beberapa waktu lagi kalian akan masuk konsentrasi dan mulai mempersiapkan untuk proposal. Jadi belajar ngomong mulai dari sekarang. Presentasi apa yang kalian buat. Supaya nanti ketika menceritakan karya kalian, menceritakan, ya memang masih jauh ya, masih sekitar 1 tahun lagi, 2 semester lagi. Cuman 2 semester itu cepet kok. Tiba-tiba udah, lah kok udah ujian judul ini. Udah mulai keringetan gede-gede. Lah kalau kalian tidak bisa ngobrol, tidak bisa ngomong, tidak terbiasa presentasi, tidak terbiasa menceritakan apa yang ingin kalian buat,
susah. Termasuk juga teman-teman yang online, jangan dirasa wah online enak gak ketemu Pak Andri sama Pak Faldi, podo ae, kan beda nih, tidak ada bedanya, sama aja. Pasti akan kita uji walaupun dalam kelas, dalam kuliah kita ketawa-ketawa ya, tapi kalau ujian judul saya akan berubah. Saya akan berubah settingannya menjadi settingan serius gitu. Jadi kalau kalian tidak terbiasa menceritakan karya kalian, proses penciptaan kalian seperti apa, akan sangat susah. Makanya mulai dari sekarang presentasi. Tuh. Presentasi cuma 3 menit, itu bukan presentasi, itu kenalan. Presentasi harus panjang, harus bisa bercerita, harus bisa berretorika. Apa tuh retorika? Ya cerita. Saya mau ini alasannya apa, karena lo bikin karya kan harus ada alasannya. Gak cuman kenapa aku milih warna merah? Karena merah berani, angel. Susah ini. Kenapa kok bikin logo seperti ini? Karena menarik, guys. Susah ini. Menarik itu kayak gimana? Makanya dari mata kuliah ini coba untuk kita presentasi. Nanti di semester depan ketemu dosen yang lain juga akan ada presentasi. Sampai akhirnya ketemu di semester 4 ya. Semester 4 kalian udah konsentrasi nih. Semester 3 sekarang ya. Semester 4 udah konsentrasi. Angkatan 2024 udah konsentrasi. Konsentrasi. Kalau nggak presentasi ya susah. Baca presentasi. Setelah itu judul ya. Judul tugas akhir. Terus pameran deh. Cepet. Ketawa, jangan ketawa. Itu beneran itu. Beneran. Gak kerasa ya. Kerasa ya. Mencari ilmu tuh gak ada yang mudah. Gitu, ada pertanyaan kembali lagi ke sini ya, nggambar yang dinding. Kembali lagi ke fotografi digital. Jadi nanti insya Allah nanti atau besok pagi akan saya sampaikan term and condition terkait dengan hunting prakteknya atau presentasi dulu. Harapan saya ya kalau kepingin berpikir secara nyamannya, minggu depan saya praktek dulu supaya saya bisa ngejar lancip dengan maksimal. Pertimbangan saya seperti itu. Tapi kalau ternyata dalam keyakinan batin kalian berbicara, saya akan mendapatkan lancip yang maksimal, sehingga minggu depan saya harus presentasi aja, nggak apa-apa, silakan. Sekali lagi, kita tidak bisa mengatur matahari terbit dan matahari terbenam seperti kita mengatur makanan yang akan kita foto. Yes, monggo. Saya kasih waktu berpikir semalaman. Minggu depan akan saya tanyakan mau praktek dulu atau mau presentasi dulu. Teman-teman yang online juga saya kasih kesempatan untuk berembuk ya. Jadi di grup itu silahkan kalian ya saya kere-keran lah. Engkel-engkelan, apa engkel-engkelan bahasa Indonesianya ya? Adu argumen. Kalau berunding itu terlalu naif mas. Adu argumen, silakan. Saya mau seperti ini. Mungkin Mbak Yolanda, saya sudah selesai nih landscape-nya minggu depan. Wah, asik. Minggu depan saya maunya presentasi aja daripada motor. Monggo silakan. Silakan nanti siapa yang paling logis pendapatnya ya itu yang kita pakai. Cuman jangan terlalu lama ya mikirnya ya. Paling ngasih keputusan hari Kamis ya podo aja. Itu gagal berempuk gitu. Karena nanti kalau misalnya minggu depan kalian praktek, saya juga akan nyontohkan juga. Saya juga akan bawa makanan dari rumah, saya akan juga menata, nanti saya juga akan ngasih contoh motretnya seperti apa. Jadi nggak cuma nyuruh tok, saya juga akan praktek gitu. Kalau cuma nyuruh tok gampang. Saya juga akan praktek, akan mencoba menata mungkin 1-2 makanan, nanti difoto, ya apa sih hasilnya yang benar-benar bisa bagus tuh kayak gimana. Kalau kalian dadak ngabarin dino Kamis, waduh yo ketandapan. Apa ketandapan itu apa ya bahasa Indonesianya? Aduh, terlalu banyak. Kesusu-susu masih bahasa Jawa, Mas. Terburu-buru untuk menyiapkan propertinya. Termasuk juga kalian akan terburu-buru nyiapin propertinya. Makanya jangan tidak berunding. Begitu. Silakan, ada pertanyaan? Gak apa-apa kalau ada pertanyaan. Termasuk teman-teman yang online, kalau ada pertanyaan atau mau ada diskusi terkait dengan materi FNB atau terkait dengan tugas landscape, saya persilahkan. Kita bebas. Ini saya stop screen dulu. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Aman? Atau ada yang mau berpendapat? Kira-kira mau kayak gimana? Mau praktek dulu atau mau presentasi dulu? Ngomong ada sekitar waktu 10 menit untuk diskusi. Ngobrol. Silakan. Nggak apa-apa. Cek. Gimana yang online maunya minggu depan? Kok mati? Silakan, Mas Ahmad. Mau diobrolkan? Yang online gimana minggu depan mau praktek atau presentasi? Kalau yang offline kebanyakan lebih milih praktek sih. Jadi presentasinya nanti di double di minggu berikutnya. Gimana teman-teman yang online? Atau yang online mau datang ke Malang buat praktek? Masuk. Masuk Pak Eko. Silakan dong, kalau mau berpendapat ya, nggak ada masalah ini. Setuju Mas. Bismillah, aku diseneni ambek Mas Ahmad ini. Kira-kira milih landscape. Nggak ada yang marahin, cuman sedikit ngegas. Nggak apa-apa kalau mau Rivaldan mau berpendapat yang lain nggak apa-apa, kita terbuka aja. Jadi masih ada waktu sekitar 10 menit supaya kita ketemu jalan tengahnya gitu loh. Jangan sungkan, jangan sungkan. Hajar aja Mas. Ini Rivaldan ini fotonya bagus nih, foto studionya soalnya. Ya, foto di mana tuh Mas? Itu di kantor Pak. Di kantor. Iya. Emang kerjanya di fotografi ya? Saya staf media, cuman ada kerjaan sampingan di studio gitu Pak. Oke, memang motret studio gitu atau di luar studio juga motret? Sebenarnya bantu live streaming saya sebenarnya Pak. Oke. Kemarin minta tolong sama temen untuk bantu fotoin. Iya. Kalau kalian lihat tugas satu aracanya Mas Rivaldan tuh oke, terutama yang rim light sama yang backlight ya. Yang backlight pakai oktagon ya. Kalau kita kan namanya ini softbox ya. Kalau yang dipakai sama Rivaldan tuh oktagon. Tuh, pas baca buku lagi. Kelihatan rajin. Rim lightnya juga oke nih Alkitab. rim lightnya ya. Silakan teman-teman yang lain. Kira-kira keberatan nggak kalau minggu depan mau praktek menyiapkan makanan di rumah atau di kosnya, lalu juga menyiapkan properti dan sebagainya, keberatan atau tidak? Atau minggu depan karena Mbak Yolanda sudah mulai nyicil landscape, mau digas dulu landscape-nya terus presentasi, baru minggu depannya lagi praktek ya. Yuk, masih ada waktu untuk ngobrol. Silahkan. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Gimana Mas Supri? Tunjukkan pesonamu. Kalau menurut saya sih setuju Mas. Kalau menurut Anda itu bukan dulu. Menurut itu deskriptif Mas. Menurut itu deskriptif. Panjang lebar enggak? Saya setuju tuh menurut saya itu. Alasannya apa kalau setuju sekarang? Ayo. Apa alasan Anda kok setuju? Kalau potret dulu berarti nanti kan waktu untuk dapetin landscape-nya itu berarti perpanjang ya Pak? Iya dong, diperpanjang. Oke. Otomatis diperpanjang. Tapi ekspektasinya lebih tinggi. Enggak lah, bercanda. Yang penting diperpanjang waktunya. Bercanda Mas, bercanda. Tuh. Di sini hujan terus ya Pak sini. Di sini di mana? Di situ hujan terus. Iya, setiap sore itu hujan terus jadi sunset itu susah banget dapatnya. 1 minggu ini hujan terus, pasti. Iya Pak, hari ya 1 minggu ini hujan terus. Mas Supriyanto di daerah Jawa Tengah ya? Iya, Tepatnya di iya Pak, Klaten. Klaten Pak. Klaten.
Klaten tuh panas loh Mas, masa hujan sih? Kalau siang panas banget Pak, tapi pas sore ini hujan. Oh. Ya. Kalau teman-teman yang lain mengalami hal yang sama nggak? Iya sama. Sama Pak, di Surabaya juga mendung kalau sore. Oke. Entuk wingi landscape Mas. Dapat Di satu aja Surabaya. Pak. Di mana? Di Suramadu. Enggak, di kontrakan, belakang kontrakan. Waduh. Aku kira mau di Suramadu, belakang kontrakan. Daerah mana kontrakanmu Mas kalau boleh tahu? Saya di ITS Pak, deket ITS. Oh, iya. Kak motret RSC di kono kan ya? Kamu motret di Menur awamu enggak ya? Enggak ya. Jadi gimana nih? Silakan Mas, ngobrol aja. Mas Ahmad disampaikan di mic untuk ngobrol. Silakan. Diambil keputusan atau masih mau istiqoroh dulu? Nggak perlu istiqoroh ya? Ya Allah. Gimana Mbak Yolanda? Karena Mbak Yolanda kan udah nyicil landscape-nya juga kan. Takutnya kurang setuju sama yang teman-teman yang lain gitu. Tapi kayaknya kalah sih sama mayoritas. Ngasih, jangan gitulah Mas. Belum berpendapat udah dipotong, nggak boleh gitu. Kasih Mbak Yolanda kesempatan untuk berpendapat dong. Kita ini demokrasi. Silakan Mbak Yolanda kalau mau berpendapat dulu, sepatah dua patah kata sambil nyanyi atau kayak gimana, baru nanti kita putuskan. Silakan nggak apa-apa Mbak, monggo. Ini loadingnya gimana sih? Macet Pak. Oh macet, iya lampu merah soalnya. Enggak tadi menurut Mas, silakan diulangi lagi Mas. Silakan diulangi lagi. Mungkin Mbak Yolanda ada pendapat lain gitu kan. Mbak Yolanda udah mulai nyicil foto yang landscape, sedangkan yang lain pinginnya diperpanjang untuk landscape-nya. Jadi minggu depan kita praktek FNB dulu. Gimana? Kalau pendapat saya ya mungkin praktek dulu kali ya. Jadi kan panjang soalnya kurang mendukung. Ya oke. Mas Supri ketawa-ketawa aja ya. Awas Iya, Mbak udah. Yolanda ada yang ngeklakson nanti Mbak. Takut tadi disemprot ya. Jangan merasa tertekan Mbak. Ya wis kalau gitu fix ya. Minggu depan insya Allah teman-teman akan praktek dulu FNB. Jadi saya minta mungkin yang online mempersiapkan properti karena di rumah atau di kos atau di kontrakan bisa menggunakan properti yang ada, menggunakan makanan atau minuman yang tidak usah terlalu kompleks ya. Cuman juga perlu dijaga makanan minumannya supaya nanti ketika difoto tetap menggoda. Di rumah istri saya masak lodeh ini, misalnya Mas Supri bilang gitu ya. Di rumah istri masak lodeh, lodeh di foto susah Mas, karena ada santannya terus sudah, jadi agak susah. Jadi bolehlah masak seperti itu tapi dipisah ya antara kuahnya, lalu nangkanya dan sebagainya itu dimasak terpisah. Jadi nanti ketika difoto baru dituangkan atau ditata. Terus teman-teman yang offline juga saya minta bawa makanan dan minuman tidak usah yang terlalu gimana-gimana ya. Misalnya satu kelas urunan beli papa donat isi 12 itu kan cuma 36.000 itu kan bisa dipakai untuk berenam. Karena 12 bisa pakai berenam. Lalu kalau misalnya mau beli jajanan pasar itu kan cari yang tidak berubah. Ya kayak misalnya kue putu ayu itu kan nggak berubah. Kalau lemper tuh jangan cuma beli satu. Kalau bisa beli 3. Yang satu itu masih dalam bentuk utuh, yang 2 dipotong. Jadi nanti ada angle lain dan komposisi lain untuk melengkapi kebutuhan 6 foto yang saya minta. Tuh, kalau minuman nggak usah bawa minuman yang aneh-aneh ya, bawa Jack D, bawa itu nggak usah ya, bawa Sivas dan sebagainya nggak usah, bawa minuman yang ada aja.
Misalnya beli Sprite atau beli Yakult gitu, nanti di mix kan bisa bagus hasilnya. Kalau teman-teman yang online, saya rasa punya waktu yang jauh lebih lama ya ketika praktek ya, karena mereka di rumah atau di tempat mereka masing-masing, jadi lebih nyaman gitu ya. Kalau teman-teman yang offline mungkin agak sedikit ribet ya, karena harus nyuci dan sebagainya. Cuman keuntungannya saya ada di sini untuk mendampingi kan gitu ya. Jadi saya nanti bisa membantu menata dan komposisi. Kalau teman-teman yang online merasa butuh dibantu untuk menata dan mengkomposisikan, silahkan disampaikan aja. Jadi nanti ketika kita live, teman-teman misalnya Mas Supriyanto butuh bantuan untuk Pak ini kira-kira ditata seperti apa ya, nanti ditunjukkan aja dalam layar zoom-nya ya, saya gimana nanti teknisnya seperti apa. Memang kalau kita ngomongin fotografi itu kalau secara online kayak gini tuh agak susah ya, nggak ada mudahnya sama sekali ya, nggak ada mudahnya sama sekali. Beda dengan kayak tipografi kemarin atau mungkin kayak gambar bentuk atau ilustrasinya Pak Faldi itu, apalagi kalau ngomongin masalah branding itu agak sedikit termudahkan. Tapi kalau fotografi harus praktek itu kita juga mikirnya mencoba untuk memfasilitasi supaya sama-sama enak belajarnya. Makanya kemarin tuh saya dibantu sama Mas Hendy di tim DC itu, yaitu nyoba live foto, walaupun gambarnya tidak langsung preview dan ada keterlambatan atau delay, tapi insya Allah minggu depan karena udah dicariin kabel yang baru yang lebih panjang dan nggak ada sambungannya, kemungkinan bisa live view-nya bisa cepat ketika saya motret dan langsung tampil di layar gitu. Ya minggu depan saya juga akan kasih contoh kok, beberapa komposisi fotografi makanan sebelum teman-teman praktek. Gitu ya, fix ya. Jadi waktu untuk landscape-nya kita tambah 1 minggu, minggu depan kita praktek, minggu depan pertemuan keempat ya, praktek, pertemuan kelima semua sudah siap untuk presentasi. Presentasinya nanti silakan aja dipilih foto terbaik dari landscape dan juga F&B-nya, ditaruh dalam PPT. Kalau bisa berarti 2 minggu lagi hari Kamis itu udah fix PPT-nya, nanti saya bantu download ya PPT-nya, terus nanti dibantu untuk share screen di laptopnya tim DC untuk kalian presentasi ya. Jadi nanti share screen-nya dari sini saja kalau teman-teman yang offline. Kalau teman-teman yang online, share screen-nya bisa langsung dari device-nya masing-masing di rumah. Waktu presentasinya minimal 15 menit ya, bukan maksimal ya, minimal 15 menit. Mbok kalian mau ngomong apa, mbok kalian mau dongeng dulu, terserah kalian wis ya. Jadi presentasinya minimal 15 menit, maksimal 30 menit per anak. Jadi kalau belum sampai 15 menit saya biarin. Sekalian mau di situ mau presentasi, mau nyanyi-nyanyi dulu, mau kungfu dulu ya. Mau pencak silat, mau bantengan, terserah kalian, saya nggak peduli. Pokoknya saya kasih waktu 15 menit untuk presentasi. Siapkan narasi dan belajar untuk presentasi dengan baik dan benar. Ya. Oke, teman-teman yang online. Sekali lagi kalau teman-teman yang online yang ada di Kota Malang dan sempat datang ke kampus untuk praktek minggu depan, saya persilahkan ya, jadi supaya enak. Tuh. Misalnya Mbak Yolanda kepingin dari Sumatera tiba-tiba terbang ke sini nggak apa-apa itu. Monggo, saya persilahkan. Pertanyaan terakhir ada? Satu. Pakai mic. Untuk yang offline itu nanti alat fotonya itu dari kita sendiri atau? Iya, dari kalian sendiri bisa, saya pinjemin lampu studio ini bisa, nanti pakai kamera saya bisa, pakai handphone kalian juga bisa. Jadi bebas ya. Kalau teman-teman yang offline yang ada di sini bisa dipakai. Ya. Pakai dari kampus bisa ya? Bisa. Insya Allah bisa. Ya, silakan Mas Ahmad. Izin bertanya Pak. Ahmad apa Sabo ini? Ahmad ya. Nanti kayak Sambu nanti jadi. Sabo itu bagus loh Mas. Ya. Sabo itu kakaknya Luffy di One Piece ya. Luffy. Ya. Tapi orang-orang biasanya melesetinnya ke Sambu gitu Pak. Jadi Boy, saya panggil Boy aja gimana? Saboy. Boy. Izin bertanya Pak, untuk presentasi kan itu dari 20 foto itu 25 foto dari 25 dan juga 6 foto F&B, kalian pilih aja yang terbaik. Itu kayak cityscape 1 atau gimana Pak? Bebas. Mau cityscape 2, sunrise 2, sunset 2, F&B-nya 6 enggak apa-apa. Mau sunrise-nya 5, boleh terserah kalian ya, pokoknya mencukupi minimal 15 menit. Oh gitu. Kalau orang nggak bisa ceritaan, lesok fotonya saya pakai di slide gitu aja ya. Diceritain nih.
ini presentasi atau bukan, itu kita harus ya pokoknya dipikirin lah ya. Tuh, jadi bebas, termasuk teman-teman yang online ketika presentasi nanti disiapkan aja materi presentasinya. Tidak perlu pakai animasi ya, PowerPoint biasa aja. Tidak perlu pakai 3D atau Blender, kangelan kesuwen. Nggak perlu pakai video Adobe Premiere, kesuwen. Bisa pakai PPT aja apa adanya. Yang penting ceritanya, yang penting kalian bisa membangun narasi yang menarik. Karena setelah itu memasuki dunia jurnalistik. Nah, apakah susah? Sangat susah. Karena itu berhubungan dengan momen ya yang tidak bisa diulang. Sudah saya sampaikan tadi, kalau ada kecelakaan nggak bisa dibalik di mana. Ya, kalau misalnya ada bencana atau apa nggak bisa diulangi lagi. Sekalian berhubungan dengan waktu. Kalau yang ngomongin landscape, hari nggak dapat minggu depan bisa ditarik. Hari nggak dapat besok bisa dicari. F&B juga gitu. Kalau nggak sesuai angle-nya bisa data lagi. Kalau piringnya kotor bisa dilapin. Tapi kalau jurnalistik berhubungan dengan waktu, wah itu nanti yang paling susah. Sesuai permintaan kalian di grup ya. Sesuai apa yang kalian pilih di grup. Kan kalian sendiri yang pilih. Silakan, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu yang praktek Jumat depan itu yang FNB itu harus selesai hari itu juga ya, Pak? Soalnya Paling tidak ada hasilnya. Ya. Kalau misalnya tidak selesai hari itu ya bisa kalian siasati 1 minggu sampai akhirnya kalian presentasi kan. Cuman pada saat perkuliahan tetap harus ada prakteknya. Sama seperti tipografi lalu dulu, Mas. Kalau tidak selesai kan tetap bisa dilanjutkan. Yang penting ada proses praktiknya. Gitu. soalnya saya baru ingat kalau Jumat Sabtu Minggu itu saya ada tugas di luar kota, Pak. Jadi Ya nanti kita bicarakan lagi aja ya. Kita diskusikan lagi lewat chat WA. Gitu ya, Mas ya. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang lain? Yang tidak masuk dikasih tahu ya, Mbak Anesta ya. Terus teman-teman yang tidak join juga disampaikan. Kok baca di grup kaget opo mana ini? Tugas lagi. Nanti silakan disiapkan. Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak, Silakan, Mas. untuk materi instruksinya tadi nanti di-share di grup ya, Oh Pak? pasti saya share di grup untuk materi dan instruksi FNB-nya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau nggak di grup, kamu cek di drive aja, Mas. Di drive itu kan ada 2 folder ya, 1 folder tugas, 1 folder materi. Iya. Saya taruh di situ. Karena kalau ditaruh di grup nanti nanya-nanya ini di-share apa durung ya, saya taruh di drive aja. Nanti kalau kalian butuh tinggal download. Insya Allah besok akan saya upload ya. Termasuk juga dengan instruksinya. Ada lagi pertanyaan? Sudah clear ya? Wah, nggak sabar nih praktek. Bercanda. Untuk menyemangati diri kalian lah. Kapan lagi kalian motret kalau nggak pas kuliah? Karena kalau nggak kuliah nggak mungkin motret. Ya, nggak mungkin kalian di jalan tiba-tiba berhenti. Ada sunset, saya foto dulu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada sunrise, saya bangun pagi untuk mencari sunset, nggak mungkin. Ada makanan kalian foto yang bagus, nggak mungkin langsung dimakan pasti. Kapan lagi kalau nggak waktu tugas ya? Oke. Udah clear, nggak ada pertanyaan? Silakan. Sudah? Udah clear ya? Teman-teman yang online udah clear? Clear ya? Kalau gitu saya izin untuk mengakhiri perkuliahannya. Sekali lagi materinya insya Allah besok akan saya upload. Silakan dibaca. Karena tadi udah disepakatin minggu depan praktek, maka tidak perlu lagi ada voting ya. Menghindari hal yang tidak diinginkan oleh umat. Menjaga hubungan harmonis ya di antara teman-teman. Jadi siapkan aja makanan dan minumannya untuk minggu depan kita praktek. Kalau bisa tetap ingat gak usah yang terlalu mahal, yang sederhana saja, jajan-jajanan tradisional itu juga bisa dipakai untuk foto FNB minggu depan. Ya, terima kasih, saya akhiri teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga dalam keadaan sehat. Sudah mulai pancaroba, jadi cuacanya udah nggak enak banget. Kadang panas, kadang hujan secara bergantian dan tidak bisa diprediksi. Saya akhiri perkuliahannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Handri. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Pak.